Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota Indah Ramadhani, Indira Arhalida, Gina Zakia Nurfaidah, Lulu Maulia Mentari, Nadira Alfianisa. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana konsep timbul, penyebab, dan cara pencegahan penyakit diabetes mellitus. Baiklah, mungkin langsung saja kepada pembahasannya. Nah, yang pertama itu ada konsep penyebab penyakit. Nah, salah satu tujuan epidemiologi adalah membantu untuk melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit. Nah, dengan cara dan perlu diketahui juga atau dipahami yang dikendalikan itu bukan penyakitnya, namun sebab penyakitnya. Jadi yang jadi dengan cara menemukan penyebabnya. Nah, lalu penyebab penyakit ini sebelumnya dengan cara menemukan penyebabnya. Maksudnya penyakitnya itu yang penyebabnya itu yang kita intervensi, yang kita kendalikan. Jadi yang dikendalikan itu bukan penyakitnya, yang dikendalikan itu penyebab penyakit. Nah, itu lalu ada selanjutnya penyebab penyakit itu bisa dapat berupa kejadian, kondisi, lalu ada karakter itu seperti umur, jenis kelamin. Nah, kejadian itu bisa berupa kelalaian human error. Nah, terus kondisi itu juga bisa dari sebuah kondisi stres atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut yang berperan dalam terjadinya penyakit. Lalu secara logika ya, penyebab itu harus mendahului akibat, karena akibat ini terjadi di masa datang, atau ketika kita pada posisi akibat, sebab ini ada di masa lampau, bahwa sebab itu mendahului akibat karena sebab di masa lampau. Akibat di masa datang. Sebab akibat ini menjadi poin penting ya teman-teman dalam epidemiologi ya, yang harus diintervensi sebabnya. Jadi kita harus fokus ke sebab gitu teman-teman. Karena tugas seorang kita bisa dibilang ini sebagai kebidaanannya, bisa dibilang juga sebagai public health, khususnya mungkin juga lebih ke epidemiologi yang diintervensi penyebabnya. Jadi itu konsep penyebab penyakit. Nah, terus ada peristiwa terjadinya penyakit tidak menular, karena ini yang akan dibahas selanjutnya itu DM ya, diabetes mellitus. Nah, sebab ini itu yang dapat mengakibatkan faktor-faktor resiko. Sebuah penyakit ini akibat ini berarti penyakit ya teman-teman. Terus faktor resiko itu ada 2, itu ada yang utama sama yang lain. Faktor yang determinan yang lain. Nah, kalau yang utama ini contohnya agent non-living. Ini sebenarnya digabung ya teman-teman, agent non-living. Agent non-living itu apa? Tidak hidup karena berkaitan dengan penyakit tidak menular. Terus kalau agent living itu berkaitan penyakit menular, misalnya virus, bakteri. Tapi yang kita bahas ini nanti yang tidak menular ya teman-teman, DM itu tidak menular. Nah, lalu kalau faktor determinan yang lain, contohnya tuh bisa dari faktor host sama faktor environment atau lingkungan ya, teman-teman. Host, agent, dan lingkungan ini bisa disebut kayak segitiga model segitiga epidemiologi. Jadi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya ya, teman-teman. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya di sini ada model timbul penyakit diabetes mellitus.
timbulnya penyakit diabetes mellitus ini didasarkan pada teori roda. Di mana teori roda ini digolongkan atas dua faktor, yaitu faktor intrinsik dan ekstrinsik. Faktor intrinsik di sini terdiri atas host dan genetik. Nah, pada penyakit DM, berdasarkan teori roda, host merupakan pusat roda dengan faktor genetik sebagai intinya. Host di sini juga dikelilingi oleh faktor lingkungan. Diabetes mellitus dapat menyerang manusia maupun hewan. Pada manusia, tingkat kejadian akan lebih tinggi daripada individu yang mempunyai riwayat keturunan. Mohon maaf, saya ulangi, pada manusia, tingkat kejadian diabetes mellitus ini akan lebih tinggi pada individu yang mempunyai riwayat keturunan dan individu yang memiliki berat badan yang berlebih ataupun obesitas. Sedangkan faktor ekstrinsiknya di sini berdasarkan teori roda terbagi atas tiga, ada lingkungan biologis, lingkungan fisik, dan lingkungan sosial. Yang pertama, ada lingkungan biologis. Lingkungan biologis ini terdiri atas usia, obesitas, makanan, minim aktivitas fisik, gaya hidup yang tidak sehat, genetik. Yang pertama di sini ada usia. Umumnya, manusia mengalami perubahan fisiologis yang secara drastis menurun dengan cepat setelah usianya 40 tahun. Diabetes sendiri sering muncul setelah seseorang memasuki usia rawan, terutama setelah usia 45 tahun. Sehingga tubuhnya itu tidak peka lagi terhadap insulin. Teori juga mengatakan bahwa seseorang yang umurnya ataupun usianya lebih dari 45 tahun itu akan memiliki peningkatan risiko terhadap terjadinya DM dan intoleransi glukosa yang disebabkan oleh faktor degeneratif, yaitu menurunnya fungsi tubuh, khususnya pada kemampuan dari sel beta dalam memproduksi insulin untuk memetabolisme glukosa. Selanjutnya ada obesitas. Obesitas ini juga erat kaitannya dengan indeks massa tubuh, yang dimana adanya pengaruh indeks massa tubuh terhadap diabetes mellitus ini disebabkan oleh tingginya konsumsi karbohidrat, lemak, protein, serta kurangnya aktivitas yang merupakan faktor risiko dari obesitas. Selanjutnya ada makanan. Makanan di sini secara teori juga menyebutkan bahwa seringnya mengkonsumsi makanan atau minuman manis akan meningkatkan risiko terjadinya DM, terutama DM tipe 2, karena dapat meningkatkan konsentrasi glukosa dalam darah. Kesalahan mengkonsumsi makanan dapat menimbulkan ketidakseimbangan gizi yang akibatnya menimbulkan risiko obesitas. Selanjutnya ada minim aktivitas fisik. Di sini juga minim aktivitas fisik dapat mempengaruhi kejadian DM. Dikarenakan aktivitas fisik itu dapat mengkontrol gula darah. Glukosa akan diubah menjadi energi pada saat kita melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik mengakibatkan insulin semakin meningkat sehingga kadar glukosa dalam darah akan berkurang. Pada orang yang jarang berolahraga, zat makanan yang masuk ke dalam tubuhnya itu tidak dibakar, tetapi ditimbun di dalam tubuh sebagai lemak dan gula. Jika insulin tidak mencukupi untuk mengubah glukosa menjadi energi, maka akibatnya akan menimbulkan penyakit DM. Selanjutnya ada gaya hidup. Pakar penyakit DM berpendapat bahwa peningkatan jumlah penderita yang cukup tinggi dipicu oleh gaya hidup yang tidak sehat, yakni termasuk tadi jarang berolahraga. Gaya hidup seperti itulah yang mudah menimbulkan seseorang obesitas. Seperti yang disebutkan tadi, obesitas juga merupakan faktor terjadinya risiko DM. Adapun contoh gaya hidup yang tidak sehat lainnya itu seperti merokok, pola makan yang tidak sehat, dan mengkonsumsi alkohol ataupun zat kimia yang berbahaya bagi tubuh. Selanjutnya genetik. Di genetik di sini sudah jelas karena diabetes mellitus itu merupakan penyakit keturunan yang tidak menular. Hal ini dikarenakan penurunan gen sewaktu dalam kandungan itu lebih besar diturunkan oleh ibu. Jika saudara kandung menderita DM, maka risiko untuk menderita DM adalah 10%, dan 90% jika menderita adalah saudara kembar identik. Yang kedua, berdasarkan teori roda, di sini ada lingkungan fisik.
Nah, lingkungan fisik di sini yang berhubungan dengan penyakit DM ada udara. Baru-baru ini sebuah fakta dari Cina menemukan faktor risiko lainnya penyebab diabetes yang cukup mencengangkan, yaitu polusi udara. Polusi udara ternyata memberikan kontribusi besar terhadap kejadian diabetes mellitus tipe 2 pada 3,2 pasien yang diteliti pada tahun 2016. Angka tersebut mencapai 14% dari total penderita diabetes di seluruh dunia. Kenapa? Karena melalui udara itu partikel-partikel kecil bisa masuk ke dalam saluran napas dan aliran darah sehingga akan mengalirkan dan diedarkan ke organ di dalam tubuh. Selanjutnya, partikel yang telah berhasil diedarkan tadi akan menyebabkan peradangan pada organ-organ maupun sel-sel tubuh kita. Jika peradangan tersebut berhasil mencapai pankreas, maka selanjutnya kemampuan organ tersebut untuk menghasilkan hormon insulin akan mengalami gangguan. Itulah kenapa lingkungan fisik, contohnya di sini udara juga dapat mempengaruhi penyakit DM. Yang terakhir di sini ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini menurut teori Roda juga terdapat beberapa faktor yang di sini terdiri atas dua, yaitu budaya dan ekonomi. Mohon maaf, terdiri atas tiga: budaya, ekonomi, pengetahuan, dan pendidikan. Untuk unsur budaya sendiri, apa sih kaitan DM dengan budaya ini? Kaitan DM dengan budaya, seperti kita ketahui, budaya timur itu cenderung untuk banyak mengkonsumsi makanan berkarbohidrat tinggi yang dapat menaikkan kadar gula seseorang. Sedangkan kita ambil contohnya lagi, budaya barat itu lebih sedikit mengkonsumsi makanan yang mengandung glukosa daripada yang mengandung protein. Untuk faktor ekonomi sendiri, di sini kejadian diabetes mellitus lebih tinggi dialami oleh individu yang berasal dari kondisi ekonomi yang baik. Kelompok dengan pendapatan tinggi merupakan kelompok yang lebih rentan untuk terkena diabetes mellitus, khususnya tipe 2. Hal tersebut dikarenakan perubahan sosial ekonomi dan selera makan akan mengakibatkan perubahan pola makan masyarakat yang cenderung menjauhkan konsep makanan seimbang, sehingga akibatnya akan berdampak negatif terhadap kesehatan maupun gizi seseorang. Yang terakhir, pada lingkungan sosial itu ada pengetahuan dan pendidikan. Pengetahuan seseorang sangat erat kaitannya dengan pendidikan yang telah dicapai. Pada orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah, pengetahuan mengenai kesehatan tentu tidak diketahui secara mendalam. Hal ini bisa menjadi penyebab mereka tidak mengetahui penyakit diabetes mellitus itu apa dan bagaimana secara spesifiknya. Oleh karena itu, pengetahuan dan pendidikan juga merupakan faktor lingkungan sosial yang dapat mempengaruhi terjadinya diabetes mellitus. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada keterpaparan penyakit diabetes mellitus. Nah, keterpaparan penyakit diabetes mellitus ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Itu yang pertama adalah faktor risiko yang tidak bisa diubah, yang meliputi itu usia yang lebih dari 40 tahun, kemudian mempunyai riwayat keluarga yang menderita DM, kemudian kehamilan dengan gula darah rendah, kemudian ibu dengan riwayat melahirkan bayi dengan berat badan lahir kurang dari 4 kg. Kemudian bayi yang memiliki berat badan lahir kurang dari 2,5 kg. Kemudian yang kedua adalah faktor risiko yang bisa diubah. Yang pertama itu adalah kegemukan, di mana berat badan lebih dari 23 kg. Kemudian lingkar perut bagi pria lebih dari 90 cm dan perempuan lebih dari 80 cm. Kemudian yang kedua adalah kurangnya aktivitas fisik. Yang ketiga memiliki hipertensi atau tekanan darah tinggi, yaitu lebih dari 140 per 90.
Kemudian dislipidema atau kolesterol pada laki-laki kurang dari 35 dan pada perempuan kurang dari 45 dan trigliserida lebih dari 250 mg per desiliter. Kemudian memiliki riwayat penyakit jantung, diet yang tidak seimbang sehingga tinggi gula darah, garam dan lemak, dan rendah serat. Kemudian merokok atau keterpaparan asap rokok. Dan yang ketiga itu adalah faktor risiko lainnya yang meliputi penderita PCOS, kemudian penderita sindrom metabolik yang memiliki riwayat toleransi glukosa terganggu atau glukosa darah puasa terganggu sebelumnya, kemudian memiliki riwayat penyakit kardiovaskuler seperti stroke, PCK, atau PAD, kemudian mengkonsumsi alkohol, faktor stres, kebiasaan merokok, jenis kelamin, konsumsi kopi, dan kafein. Baik, selanjutnya. Di sini ada orang yang rentan terpapar penyakit DM atau kerentanan terpaparnya penyakit DM, yaitu yang pertama masyarakat yang melakukan perpindahan dari perdesaan ke perkotaan atau urbanisasi, yang kemudian menyebabkan perubahan gaya hidup seseorang, diantaranya adalah kebiasaan makan yang tidak seimbang, dan akan menyebabkan obesitas. Kemudian yang kedua yaitu memiliki riwayat keluarga yang terkena diabetes mellitus. Yang ketiga yaitu memiliki kadar kolesterol dan trigliserida yang tidak normal. Yang keempat itu masyarakat yang tidak mengatur pola makan seperti banyak makan makanan junk food atau minum bersoda dan lain-lain. Kemudian yang kelima itu masyarakat yang malas untuk berolahraga atau berkegiatan yang positif. Baik, selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya mengenai proses terjadinya penyakit diabetes mellitus. Sebelumnya, diabetes mellitus itu merupakan penyakit dengan gangguan pada metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak karena insulin tidak dapat bekerja secara optimal dan jumlah insulin juga tidak memenuhi kebutuhan atau keduanya. Di sini pada pathway-nya bahwa insulin yang disekresi oleh sel beta pankreas berfungsi untuk mengatur kadar glukosa darah dalam tubuh. Kadar glukosa darah yang tinggi akan menstimulasi sel beta pankreas untuk mensekresi insulin. Sel beta pankreas yang tidak berfungsi secara optimal sehingga nantinya berakibat pada kurangnya sekresi insulin menjadi penyebab kadar glukosa darah tinggi. Penyebab dari kerusakan sel beta pankreas ini sangat banyak, misalnya penyakit autoimun dan idiopatik. Gangguan respon metabolik terhadap kerja insulin ini disebut dengan resistensi insulin. Keadaan ini dapat disebabkan oleh gangguan reseptor, prereseptor, dan postreseptor sehingga dibutuhkan insulin yang lebih banyak dari biasanya untuk mempertahankan kadar glukosa darah agar tetap normal. Sensitivitas insulin untuk menurunkan glukosa darah dengan cara menstimulasi pemakaian glukosa di jaringan otot dan lemak serta menekan produksi glukosa oleh hati nantinya menurun. Penurunan sensitivitas ini menyebabkan resistensi insulin sehingga kadar glukosa dalam darah tinggi. Kadar glukosa darah yang tinggi selanjutnya dapat berakibat pada proses filtrasi yang melebihi transport maksimum. Keadaan ini mengakibatkan glukosa dalam darah masuk ke dalam urin atau glukosuria sehingga terjadi diuresis osmotik yang ditandai dengan pengeluaran urin yang berlebihan atau disebut juga dengan poliuria. Banyaknya cairan yang keluar menimbulkan sensasi rasa haus atau polidipsia. Nanti glukosa yang hilang melalui urin dan resistensi insulin menyebabkan kurangnya glukosa yang akan diubah menjadi energi, sehingga menimbulkan rasa lapar yang meningkat atau disebut polifagia sebagai kompensasi terhadap kebutuhan energi. Nantinya penderita akan merasa mudah lelah dan mengantuk jika tidak ada kompensasi terhadap kebutuhan energi tersebut. Mungkin untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, yang selanjutnya ada pencegahan diabetes mellitus. Next. Di sini ada 3 pencegahan. Yang pertama pencegahan primer, yaitu sasarannya kepada kelompok yang memiliki faktor risiko tinggi, yaitu mereka yang belum terkena tetapi berpotensi untuk menderita diabetes mellitus dan kelompok intoleransi glukosa. Nah, untuk metodenya sendiri itu melakukan penyuluhan hidup sehat agar masyarakat mengerti gitu pentingnya olahraga teratur, kemudian pentingnya menjaga pola makan sehat, kemudian menjaga badan agar tidak terlalu gemuk, dan resiko merokok bagi kesehatan. Next. Yang kedua itu pencegahan sekunder. Nah, pencegahan sekunder ini adalah upaya untuk mencegah atau menghambat timbulnya penyulit pada pasien yang telah terdiagnosis diabetes mellitus. Nah, untuk sasarannya sendiri itu kepada orang yang telah terkena diabetes mellitus. Untuk metodenya itu dengan cara melakukan screening, pengobatan diet, kemudian mengendalikan kadar glukosa sesuai target terapi, serta mengendalikan faktor resiko penyulit dengan pemberian pengobatan secara optimal. Next. Yang ketiga itu pencegahan tersier. Nah, sasarannya kepada kelompok penyandang diabetes yang telah mengalami penyulit dalam upaya mencegah terjadinya kecacatan lebih lanjut serta meningkatkan kualitas hidup. Nah, untuk metodenya sendiri itu melakukan pengobatan secara rutin. Next. Nah, selanjutnya ada tingkat pencegahan penyakit diabetes mellitus. Untuk pencegahan penyakit DM ini terdiri dari 4 tingkatan. Yang pertama, tingkat dasar atau primordial prevention. Primary prevention yaitu pencegahan tingkat pertama yang meliputi promosi kesehatan dan pencegahan khusus. Kemudian yang kedua secondary prevention atau pencegahan tingkat kedua, yakni meliputi diagnosa dini serta pengobatan yang tepat. Kemudian ada tertiary prevention atau pencegahan tingkat ketiga yang meliputi pencegahan terhadap terjadinya cacat dan rehabilitasi. Next. Nah, selanjutnya ada perilaku pencegahan penyakit diabetes mellitus. Nah, perilaku untuk mencegah penyakit diabetes mellitus itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Yang pertama ada faktor predisposisi. Nah, faktor ini terdiri dari pengetahuan yang dimiliki oleh individu terkait penyakit diabetes itu sendiri dan resikonya bila sudah terjangkit penyakit diabetes. Nah, kepercayaan juga itu dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan upaya pencegahan. Kepercayaan individu pada bahaya yang dapat terjadi pada dirinya bila terjangkit penyakit, tentunya itu akan mempengaruhi juga untuk melakukan upaya pencegahan tersebut. Kemudian yang kedua ada faktor pendukung. Nah, faktor ini dilatar belakangi ada atau tidaknya fasilitas yang dapat mendukung individu tersebut untuk melakukan upaya pencegahan penyakit DM. Misalnya keberadaan fasilitas olahraga, GOR, tersedianya area jogging, serta area umum lainnya untuk berolahraga. Tidak hanya itu, faktor pendukung lain juga misalnya adanya fasilitas kesehatan seperti klinik, praktik dokter, puskesmas, dan rumah sakit. Nah, keberadaan faktor pendukung ini tentunya akan mempermudah individu untuk mencegah diabetes mellitus. Kemudian yang ketiga ada faktor pendorong. Nah, faktor pendorong ini dilatar belakangi oleh sikap dan perilaku orang lain yang ada di sekitar individu. Individu yang tinggal di daerah yang mungkin mayoritas masyarakat itu melakukan olahraga secara rutin, nah dia juga cenderung akan berperilaku demikian gitu. Nah, kondisi ini karena individu tersebut terpengaruh oleh perilaku orang lain. Kemudian motivasi dari tenaga kesehatan dan keluarga juga dapat menjadi pendorong individu untuk melakukan upaya kesehatan tersebut. Contohnya tenaga kesehatan dan keluarga itu memberi motivasi untuk rutin cek kesehatan. Next. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.